Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ara Dusa Fitri, NIM 43121048, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah Ekonomi Mikro yang terhormat Bapak Hamdan SEMM. Di sini saya akan menjelaskan judul presentasi saya yang ada di sini. Yang pertama, menjelaskan teori perilaku produsen yang terdiri atas A. Teori produksi dengan satu input variabel dan dua input variabel. Yang B. Teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang serta konsep maksimalisasi profit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis struktur pasar yang terdiri atas A. Pasar persaingan sempurna, B. Monopoli, C. Monopolistik, D. Oligopol. Yang ketiga, menjelaskan pasar faktor produksi yang terdiri atas A. Pasar tenaga kerja yang terbagi menjadi 3, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang B. Faktor produksi lainnya yang terbagi menjadi 2, tanah dan modal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang ada di jurus itu. Yang pertama, teori produksi dengan satu input variabel dan dua input variabel. Faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Maka fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan F buah kurung L tutup kurung. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana karena hanya melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Jika perusahaan berkeinginan untuk menambah tingkat produksi, maka hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap biasanya berlaku hukum bertambahan hasil yang semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu tak ditambah terus, maka output semakin lama menurun secara rata-rata. Dikarenakan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Dari produksi dua input variabel, jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F, buah kurung L, C, tutup kurung. Teori produksi dengan dua input variabel, pengertian teori produksi bagi kebanyakan manajer perusahaan, persoalan produksi yang dihadapi adalah bagaimana memproduksi suatu produk dengan komposisi yang paling menguntungkan, baik komposisi input yang dipergunakan maupun komposisi jenis produk yang akan dihasilkan. Untuk memaksimumkan profit, para manajer perusahaan harus berorientasi pada usaha memproduksi secara efisien dengan beban biaya minimal. Hal ini diartikan sebagai upaya untuk secara terus-menerus yang dipakai dengan metode yang sudah pernah digunakan oleh perusahaan sebelumnya. Dari perbandingan tersebut, dipilih suatu metode yang merupakan terbaik dengan menghasilkan keuntungan tertinggi bagi perusahaan. Yang B, teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang serta maksimalisasi profit. Teori biaya produksi, biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Tujuan ekonomi suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Di sini juga ada biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, biaya eksplisit, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang tersembunyi, yaitu input lainnya yang dibayar melalui pasaran, seperti pembayaran berupa uang.
Yang kedua, biaya tersembunyi, yaitu biaya pembayaran untuk keahlian keusahaan proses produsen tersebut modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Di sini juga ada analisis biaya produksi, dibedakan menjadi dua jangka waktu. Yang pertama, biaya jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlah dianggap tetap, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, biaya jangka panjang, yaitu biaya jangka panjang, jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, seperti tahunan atau multitahunan. Pendapatan total dan biaya total. Yang pertama, pendapatan total. Jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Yang kedua, biaya total atau total cost. Jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input keperluan. Teori biaya produksi jangka pendek, yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap atau yang disebut TFC dan biaya variabel atau yang disebut TFC. Rumusnya TC sama dengan TFC ditambah TFC. TFC dijelaskan biaya tetap total, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. TFC itu dijelaskan biaya berubah total, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Teori biaya produksi jangka panjang, yaitu biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Cara meminimumkan biaya jangka panjang. Meminimumkan biaya produk jangka panjang tergantung pada yang pertama, tingkat produksi yang diinginkan dicapai. Yang kedua, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang atau yang disebut long average cost atau yang disebut RAC. Yaitu rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produknya. Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksikan seluruh output dan demusnya bersifat variabel. Biasanya, total sama dengan perubahan biaya variabel yang ditulis dengan rumus LTC sama dengan LFC. Yang kedua, penjelasan yang kedua. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar ialah merupakan tempat di mana terjadi proses transaksi antara konsumen dengan produsen, maka dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang. Sehingga apabila konsumen dan produsen bertemu, sehingga akan tercipta harga yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Pasar persaingan sempurna juga ada ciri-ciri dan fungsi pasarnya. Yang pertama, ciri-cirinya adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya jasa atau barang yang akan diperjualkan belikan. Yang ketiga, adanya permintaan serta tawar-menawar. Yang keempat, adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikut ini ada 3 fungsi. Fungsi utama pasar, yaitu sebagai pembentukan harga, distribusi, dan promosi. Yaitu yang pertama, fungsi pembentukan harga, yaitu dari fungsi pembentukan harga, yaitu pasar sebagai tempat dalam menemukan harga atau nilai suatu barang. Yang kedua,
Fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen serta langsung. Yang ketiga, fungsi promosi, yaitu pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang secara langsung dengan konsumennya. Struktur pasar memiliki definisi. Produsen memiliki berbagai bentuk pasar mengacu pada faktor-faktor barang yang diproduksi. Dalam analisa ekonomi membedakan struktur pasar menjadi 4 macam, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan pasar oligopol. Dalam perekonomian, suatu negara, masyarakat, serta individu senantiasa jadi perundingan. Pasar kapitalisme menjalankan peran yang penting. Kapitalis berarti bebas dalam menyelesaikan masalah perekonomian, dari produksi, konsumsi, sehingga distribusi. Struktur pasar dan tingkat persaingan. Yang pertama, proses di mana tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Yang kedua, pasar terdiri atas pembelian dan penjualan aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Yang ketiga, struktur pasar mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Ada juga di sini definisi pasar persaingan sempurna, yaitu suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Kekuatan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, merupakan bentuk pasar yang ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga paling murah. Yang ketiga, output maksimum. Yang keempat, memberikan kemakmuran yang maksimal karena ada harga yang termurah, jumlah output yang paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Di sini juga ada kelemahan pasar pesaing sempurna. Yang pertama, pasar pesaing sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, mengatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna itu ada dua. Yang pertama, permintaan. Harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contoh, jika kita berbicara mengenai tentang baju untuk anak kecil, maka harga baju anak kecil ditentukan dengan tingkat permintaan dan penawaran baju. Yang kedua, penerimaan. Penerimaan total atau total revenue suatu perusahaan sama dengan output dikalikan nilai jual. Dengan begitu kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan. Penentuan harga dalam persaingan sempurna. Ada 5. Yang pertama, terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Yang kedua, setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau yang disebut price taker, bukan menentukan harga atau price maker. Yang ketiga, harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran atau yang disebut supply dan permintaan atau yang disebut demand pasar. Yang keempat, harga produk ditentukan pada perpotongan antar kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. Yang kelima, kurva permintaannya berbentuk horizontal dan memiliki
elastisitas tak terhingga. B. Monopoli. Struktur pasar monopoli telah dikenal sejak zaman klasik bersamaan dengan persaingan sempurna. Struktur pasar monopoli dan persaingan monopolistik merupakan struktur persaingan tidak sempurna atau yang disebut imperfect competition. Adapun definisi pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini tidak ada pihak lainnya yang dapat menyainginya sehingga menjadi pure monopoli murni. Di sini juga ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen seperti yang telah disebutkan pada pengertian pasar monopoli di atas. Di dalam pasar ini hanya ada satu produsen dan penjual. Yang kedua, barang yang diproduksikan tidak ada substitusinya, yaitu produk yang dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak ada barang yang penggantinya atau yang disebut substitusi yang sejenisnya. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Terdapat hambatan atau rintangan bagi produsen baru yang ingin masuk ke pasar monopoli. Diskriminasi harga atau yang disebut price discrimination. Ada 3. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan menjual yang sama dengan harga berbeda-beda. Yang kedua, tujuannya adalah menambah peroleh laba melalui eksploitasi surplus konsumen. Yang ketiga, contoh diskriminasi harga adalah perbedaan harga yang diterapkan PT PLN dan PT PAM. Ada juga kelebihan pasar monopoli, kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, kelebihannya. Monopoli pasar yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau negara yang akan memudahkan dalam proses pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengadaan barang publik. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Ada juga kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, dalam beberapa kasus pembelian atau customer dirugikan karena pembeli tidak memiliki pilihan lainnya. Yang kedua, perusahaan monopoli terkadang memasang harga jumlah yang cukup mahal atau tetapi dalam batasan terjangkau atau oleh pembeli. Karena harga ada satu penjual di pasar. Yang ketiga, adanya monopoli di pasar akan memicu munculnya pasar gelap dan transaksi ilegal karena barang-barang tertentu sulit didapatkan atau terlalu mahal. C. Monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifat mengandung unsur sifat monopoli dan unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan harga yang berbeda-beda corak, atau yang disebut different products. Di sini ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan yang mengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif murah. Yang kelima, persaingan memproduksi penjual yang sangat aktif. Kesamaan dan pembedaan pasar persaingan dan pasar persaingan monopolistik.
Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli, serta barang yang dijual belikan homogen. Sedangkan pasar monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual dan pembeli, dan produk yang diperjualkan belikan sejenis namun memiliki corak yang berbeda-beda. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek merupakan perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau yang disebut debt wish clause. Ada juga kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik ada 3. Yang pertama, banyaknya produsen di mana memberikan keuntungan bagi konsumen itu untuk dapat memilih produk yang lebih baik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalamannya yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang lebih tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan mendapatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. D. Oligopo. Pasar oligopo adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut, jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopo, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk lainnya yang bisa mengakibatkan omset penurunan harga. Omset penjualan menurun. Salah satu karakteristik pasar oligopoli yang diperdagangkan adalah barang-barang yang bersifat sama atau yang disebut homogen, seperti semen, bensin, minyak tanah, rokok, air, dan lain-lain. Barang-barang yang homogen dalam pasar oligopo itu selalu saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Karena jika suatu pelaku usaha yang mendominasi pasar menaikkan harga, maka otomatis yang lain juga ikut menaik harganya, begitu juga sebaliknya. Ada juga ciri-ciri pasar oligopo. Yang pertama, dijalankan 2 produsen atau lebih produk. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jenis-jenis pasar oligopo. Yang pertama, pasar oligopo murni atau yang disebut homogen. Jenis yang pertama adalah pasar murni atau homogen. Maksudnya, produk yang di pasarnya hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam.
Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetapi menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Terus pasar oligopoli non-konsumsi, yaitu pasar produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangannya produsen lainnya bersaing usaha. Pasar oligopoli konsumsi, yaitu maksudnya kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasar monopoli, untuk dapat menerapkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat, untuk harus diukur dengan menggunakan surplus total atau kelebihan total. Surplus total itu adalah penjumlahan dari surplus konsumen atau surplus produsen. Surplus konsumen sendiri berarti keuntungan bagi konsumen karena mereka membayar dengan nilai yang lebih kecil daripada nilai barang yang mereka beli. Sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diterima produsen atas keikutsertaan dalam pasar. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produsen yang baru sampai dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama. Di samping itu, seorang produsen juga harus mempunyai strategi yang jika dalam memasarkan produknya demi mendapatkan keuntungan dalam pasar. Harga pasar kondisi yang sempurna adalah harga yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal. Harga akan memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi konsumen dan produsen. Suatu harga yang sempurna adalah harga yang tidak terlalu mahal bagi konsumen dan juga tidak terlalu murah bagi produsen. Inilah yang disebut harga yang pas. Tujuan penetapan harga yang penting dalam perusahaan. Yang pertama, penetapan harga untuk mencapai suatu target return on investment atau yang disebut pengembalian atas investasi. Yang kedua, keseimbangan antara harga dan margin. Yang ketiga, penetapan harga bertujuan untuk mencapai target market share atau yang disebut perusahaan bagian pasar. Yang keempat, penetapan harga untuk mengatasi dan mencegah persaingan. Yang kelima, menetapkan harga bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Judul yang ketiga, yang terakhir, A. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan diperkerjakan oleh para pengusaha. Definisi ini, permintaan tenaga kerja yaitu sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang perusahaan di setiap kemungkinan tidak upah dalam kurung waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan pengusahaan tenaga kerja berlain dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara pengusaha memperkerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Yang disebut Miller and Maynard 1993 mempunyai pendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh marginal produk. Nilai marginal produk atau yang disebut VMP adalah perkalian antara produk fisik marginal dengan harga yang berkaitan. Kurva VMP dalam tenaga kerja merupakan kurva tenaga kerja untuk semua input.
Permintaan tenaga kerja diperoleh. Yang pertama, upah, tingkat upah. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, kualitas. Yang kelima, fasilitas modal. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan hasil. Yang pertama, perusahaan tingkat upah. Yang kedua, perusahaan permintaan pasar yang akan dihasilkan produksi dari perusahaan yang bersangkut. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produknya. Yang ketiga, harga barang modal turun. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut menurun. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara jumlah tenaga kerja terhadap tingkat upah yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja, di mana produktivitas ini dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-tiap individu, pendidikan dan latihan yang sudah diterima. Dalam teori klasik sumber daya manusia atau pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkan. Teori ini dasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan keandalan yang dihadapinya. Faktor-faktor mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, seluruh umur. Yang ketiga, produktivitas. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Adam Smith, 1773 sampai 1796, keseimbangan terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha menjadi exchangeable value atau yang disebut nilai tukar dalam dirinya, dalam interaksinya dengan industri, dan pada saat yang sama industri atau kapital juga beroperasi berdasarkan advantageous employment atau yang disebut juga keuntungan keuntungan kerja. Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Keseimbangan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja, yaitu di titik upah keseimbangan W dan jumlah jam kerja sebanyak E. Setelah tingkat upah keseimbangan tercapai, setiap perusahaan di dalam industri berusaha mempekerjakan orang yang sampai pada titik di mana nilai marginal produk tenaga kerja atau yang disebut value of marginal product of labor sama dengan upah di pasar kerja yang kompetitif, yaitu di titik E. Upah keseimbangan di daerah utara WN melebihi upah keseimbangan di daerah selatan WS. Kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar, yaitu SN dan DN untuk daerah utara, sedangkan SS dan DS untuk daerah selatan. Pekerja di daerah selatan melipat upah di daerah utara lebih besar akan berpindah untuk bekerja di utara. Penghasilan yang besar menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan melihat adanya perbedaan upah di kedua daerah akan berpindah ke daerah selatan yang memiliki karakteristik tingkat upah yang lebih rendah dibandingkan di utara, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dengan pekerjaan yang lebih murah. Faktor perusahaan lainnya, tanah. Dalam menerapkan teori permintaan, faktor produksi yang telah dikembangkan untuk pasar tenaga kerja pada pasar tanah yang
modal upah merupakan harga sewa tenaga kerja. Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang produksi, barang dan jasa yang baru. Untuk perubahan apel, stok modal meliput tangga yang digunakan untuk memajak pohon, truk yang digunakan untuk mengangkat buah apel, gedung untuk menyimpan buah apel, dan bahkan pohon-pohon apel itu sendiri. Resume pasar tanah dan modal, yaitu apa yang menggunakan besarnya pendapatan yang diperoleh para pemilik tanah dan modal atau kontribusi mereka bagi proses produksi. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu membedakan dua jenis harga. Yang pertama, harga pembelian dan harga sewa. Harga pembeli tanah dan modal merupakan harga dibayar seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut selamanya. Harga sewa merupakan harga yang dibayar seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut untuk jangka waktu terbatas. Hubungan antara faktor-faktor produksi. Kita telah melihat bahwa harga yang dibayarkan untuk setiap faktor produksi tenaga kerja, tanah, atau modal sama dengan nilai produksi marginal dari faktor produksi tersebut. Produk marginal dari setiap faktor produksi akan bergantung pada jumlah produk tersebut yang tersedia. Karena perilaku penurunan produk marginal, suatu faktor produksi yang ditawarkan dengan berlimpah memiliki produk yang harga yang rendah, dan sebuah faktor produksi yang jarang ditawarkan memiliki produksi marginal dan harga yang tertinggi. Akan tetapi, ketika penawaran setiap faktor produksi berubah, dampaknya tidak hanya dibaca pada pasar faktor produksi tersebut. Pada berbagai situasi umum, faktor-faktor produksi digunakan bersama-sama dalam cara tertentu sehingga semua membuat produktivitas masing-masing faktor bergantung pada jumlah faktor produksi lainnya yang tersedia untuk digunakan proses produksi. Demikian, terima kasih. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan. Presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.